Berani itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan berani itu adalah ciri orang beriman. Orang-orang yang pengecut boleh jadi dia nggak beriman. Orang yang berani, insya Allah itu orang yang beriman. Kenapa saya katakan berani itu menimbulkan keajaiban? Karena berani menimbulkan pertolongan Allah. Kenapa saya katakan berani itu bagian daripada keajaiban dan mukjizat? Karena di balik keberanian ada pertolongan Allah. Disitulah yang disebut mukjizat. Disitulah yang disebut apa? Keberuntungan, bukan faktor luck, tapi faktor kepastian. Allah Subhanahu wa taala membebani kita, di detik yang sama Allah berikan kemampuan. Tidak mungkin Allah hanya berikan beban tanpa disertainya dengan kemampuan. Sehingga, catatnya baik-baik, sehingga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Rabu pertama itu bukan pengajian. Kebetulan aja pakai kopiah, pakai baju koko. Tapi ini motivasi agama. Jangan lupa, akhir dari upaya maksimum adalah awal campur tangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat untuk teman-teman sekalian dan bagi diriku bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal man ittaqa, pasti menang yang bertakwa, enggak mungkin kalah. Faqad fazal man ittaqa, pasti menang, enggak mungkin kalah yang takwa. Wa khaba man tagha, pasti kalah yang berlebih-lebihan, binasa yang berlebih-lebihan, yang togo. Yang togo itu ya berlebih-lebihan ya, dengan yang tanpa batas. Hadirin sahabatku sekalian, hari ini kita masuki tahun Hijriah yang baru. Bukan tahun baru Islam, tahun Hijriah yang baru. Karena kalau disebut tahun baru Islam berarti Islam agama paling belakang, nggak benar. Nabi Adam aja udah beragama Islam, ya. Nabi Nuh beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, Nabi Isa beragama Islam. Mereka semua bersyahadat dengan rasulnya masing-masing. Mereka semua sholat dengan waktunya masing-masing. Mereka berpuasa semuanya di bulan Ramadan, nggak ada yang bulan Agustus, nggak ada yang bulan November, Desember. Syahrul Ramadan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min, sebelum kalian juga udah pada puasa, begitu ayat itu bercerita. Mereka semua berzakat, ya. Itu ajaran utama seluruh nabi. Mereka semua berhaji. Lillahi 'alan nas hajjal bait liman istata'a ilaihi sabila. Bulan apa Ibrahim memanggil buat haji? Bulan apa? Januari. Ya bulan haji lah gitu kan. Berarti logika sederhana aja itu, nggak repot-repot. Bahwa mereka semua hanya muslim, mereka semua menjalankan rukun Islam. Jadi bukan tahun baru Islam, tapi tahun baru hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Momen yang paling penting adalah kenapa hijrah? Untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan perbaikan, untuk mendapatkan kebebasan, ya, untuk mendapatkan tentu langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun satu negeri bernama Madinah Al-Munawwarah di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang melatar belakangi hijrah ini adalah kehidupan yang tak bisa dilanjutkan. Dakwah terhenti, ekonomi diboykot, nggak boleh buka usaha, nggak boleh dagang, nggak boleh beli, nggak boleh nikah. Itu bunyi perjanjian mereka. Nggak bisa hidup, diboykot secara ekonomi, nggak boleh dagang, nggak boleh umat Islam buka usaha di Quraisy. Di Mekah nggak boleh umat Islam buka usaha. Di Mekah nggak boleh dagang. Di Mekah nggak boleh belanja, bayangin, tidak boleh belanja, makan apa? Nggak boleh nikah. Kalau ada orang Islam yang menikah nggak boleh. Kalau meninggal dunia tidak boleh dikubur di Mekah, harus keluar dari kota Mekah. Latar belakang itulah yang membuat hijrah. Latar belakang itulah yang membuat segera hijrah untuk dapatnya kebebasan, merdeka, istilahnya begitu. Hijrah itu membuat merdeka. Yang takut nggak jadi apa-apa. Jadi sebenarnya hijrah, tahun baru, semangat baru, keberanian baru. Karena hanya orang-orang yang berani. Ini materi kita. Sebenarnya materinya berani itu ajaib. Nanti di sosial media disesuaikan kali itu. Bang Ari Telor, ya, Basit, mana Basit? Berani itu ajaib sebenarnya. Berani itu mukjizat. Berani itu tak terkalahkan. Nah, saya membawakan itu dengan materi ini habis ini sebentar lagi. Berani itu ajaib Bapak Ibu sekalian. Berani itu mutlak kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Berani itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan berani itu adalah ciri orang beriman. Orang-orang yang pengecut boleh jadi dia nggak beriman. Orang yang berani, insya Allah itu orang yang beriman. Kenapa saya katakan berani itu menimbulkan keajaiban? Karena berani menimbulkan pertolongan Allah. Kenapa saya katakan berani itu bagian daripada keajaiban dan mukjizat? Karena di balik keberanian ada pertolongan Allah. Disitulah yang disebut mukjizat. Disitulah yang disebut apa? Keberuntungan, bukan faktor luck, tapi faktor kepastian. Allah Subhanahu wa taala membebani kita, di detik yang sama Allah berikan kemampuan. Tidak mungkin Allah hanya berikan beban tanpa disertainya dengan kemampuan. Sehingga, catatnya baik-baik. Sehingga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Rabu pertama itu bukan pengajian. Kebetulan aja pakai kopiah, pakai baju koko. Tapi ini motivasi agama. Jangan lupa, akhir dari upaya maksimum adalah awal campur tangan Allah. Saya ulangi lagi, ketika kita akhir dari upaya maksimum, sudah nggak ada lagi yang bisa kita upayakan, sudah nggak ada lagi yang bisa kita berdayakan, nggak ada daya dan upaya, maka detik itulah baru terjadi pertolongan Allah. Nggak usah repot-repot dengan dalil, la haula wala quwata, itu dia dalilnya. Cuma selama ini kita sering ucapkan dengan ucapan yang santai sederhana, la haula wala quwata illa billah. Orang Betawi malah dipotong le haule, kata orang Betawi, nggak pakai illa billahnya. Ya orang Betawi yang zaman dulu, kalau nggak pakai zaman dulu dituntut orang Betawi. Zaman sekarang maka agak. Ya, la haula wala quwata illa billah. Illa billahnya dalam hati kebanyakan. La haula wala quwata, enggak ada daya dan upaya illa kecuali pertolongan Allah. Nah, orang yang berani itulah yang menyentuh akhir dari upayanya dan akhir dari dayanya. Selama masih ada daya dan upaya, jangan pernah ngimpi untuk mendapatkan pertolongan Allah. Itulah sebabnya selama ini kita belum keluarkan seluruh daya dan upaya, maka itu kalah. Saya mengajak kepada teman-teman sekalian, how many calls per day? How many visit per day? How many flyer per day? How many brochure per day? How many status per day? How many TikTok per day?
how many Facebook per day, how many Twitter per day. Itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian, ayo gitu loh. Ayo. Kalau usaha kita lakukan setelah ada kepastian, ini bukan usaha namanya. Justru ketika ada ketidakpastian, di sanalah ada pertolongan Allah. Jadi jangan mau menjalankan kalau udah benar, udah yakin baru jalan. Kapan jalannya? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, berani itu ajaib karena hanya orang yang berani yang mengakhirkan semua upaya dan dayanya. Dan janji Allah nggak pernah meleset, karena ketika kita upayakan seluruh daya dan upaya, baru datang pertolongan Allah. Al-Baqarah 218. Coba buka apa tuh firman Allah bunyinya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Tuh yang datang kepada kita untuk mendapatkan jannah, kesuksesan, surganya Allah, atau keberhasilan atau kemenangan. Datang dulu tuh Razulzilu, kesusahan, kemalangan. Datang dulu, berupaya sampai habis-habisan dulu, hatta yakula rasul wallazina amanu ma'ahu, sampai Rasul dan orang beriman saja berkata mata nasrullah, saking beratnya. Walam ya'tikum masaladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wad dharra. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita mau menjalankan bisnis, saya boleh ke mimbar, ke papan tulis, tolong catat baik-baik, tolong dengarkan baik-baik. Orang-orang berkata, usahanya pasti berhasil. Ini orang berkata, pasti berhasil. Pasti berhasil. Apakah kita jalanin? Jalanin enggak? Orang-orang bilangnya pasti berhasil, jalanin enggak? Jalanin. Oke. Jalan. Go. Orang-orang berkata penuh resiko nih bisnisnya. Penuh resiko nih bisnisnya. Jalanin jangan. Jalanin jangan. Kacau. Menurut analisa penuh resiko. Jalanin jangan. Enggak. Sekarang saya tanya, bisnis apa yang enggak ada resiko? Kontrakan aja ada resiko, dibawa kabur nggak bayar, bener nggak? Kontrakan aja ada resiko, yang kontrak sama kita kabur, udah dibayar di muka, dibawa tuh keran, gagang pintunya dibawa semua, ada nggak resiko? Digugat tanahnya sama orang lain, ada nggak resiko? Kontrakan aja ada resiko. Dagang teh botol di pinggir jalan ada resiko nggak? Ada. Jadi kalau ada resiko kita nggak jalan bisnis? Ya nggak bisa dong, justru ada resiko. Kenapa? Karena di balik resiko itu pasti ada cuan yang gede. Go! Jalan! Yang ketiga baru nih penuh pertanyaan. Orang-orang berkata pasti gagal. Pasti gagal. Analisa pasti gagal. Jalanin nggak? Jalanin nggak? Hah? Jalanin nggak? Jangan. Jalanin. Ya iyalah. Karena ini semuanya betul jawabannya. Karena ini semuanya belum tahu. Dan yang pasti itu adalah akhir dari upaya maksimum, awal campur tangan Allah. Itu yang pasti. Karena kita belum menyentuh upaya maksimum, maka pertolongan Allah nggak datang-datang. Ketika pertolongan Allah datang, udah pasti berhasil. Kenapa? Antum alamin kuntum mu'minin. Kamu tuh tertinggi kalau kamu beriman. Dan menolong agama Allah, ya sabit aqdamakum. Allah kokohkan kedudukanmu di muka bumi. Di bumi itu ayat, bukan ayat di akhirat.
Begitu kita istiqomah dengan menjalankan apa yang telah kita janjikan, do what you write and write what you do what you feel and feel what you do your dream and dream what you do. Berarti istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat. Emang itu di akhirat, di dunia. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya, kata malaikat, baru wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kita kalau kita. Makanya ayo teman-teman sekalian, keluarkan seluruh daya dan upayamu. Kalau kita bisa tidak terlambat tapi terlambat, mau ngapain? Ini namanya mencederai pertanggungjawabannya. Gitu loh. Kalau kita bisa menyelesaikan tapi tunda sampai besok, ini mau ngapain teman-teman sekalian? Mau ngapain? Anda mencederai gitu. Allah akan bantu kita yang syariah, dan Allah menangkan kita yang syariah kalau manajemennya, kalau caranya harus lebih baik gitu loh. Karena manajemen yang baik walaupun batil menang. Kita nggak perlu lebih baik, sama-sama baik aja, kita pasti menang. Sudah tahu berapa bank titik-titik calls per day-nya? Ayolah teman-teman sekalian. Sudah tahu berapa yang terjalin kerjasama dengannya? Ayolah teman-teman sekalian. Wake up, tahun baru mesti semangat baru. Bebannya mesti besar. Karena beban yang besar pasti kemampuan besar. Lihat ya. La yukallifullahu nafsan. Dalil bukan? Itu hukum Newton. Bukan Newton yang temuin, tapi Allah dalam Al-Quran. Rho sama dengan M per V, energi aksi sama dengan energi reaksi, EA sama dengan ER. Itu Al-Quran semua yang cerita. Menurut Al-Quran yang kebetulan sama, menurut hukum alam yang kebetulan sama, menurut Isaac Newton, hukum Newton 1, 2, 3, dia berkata energi aksi itu sama dengan energi reaksi. Energi aksi itu sama dengan energi reaksi. Kemampuan itu pasti sama dengan beban. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu berbeda dengan yang janjinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan beban. Detik itu Allah berikan kemampuan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mengingkari janji. Tidak mungkin. Dan kepastian yang akan saya sampaikan lebih pasti daripada 1 tambah 1 sama dengan 2. Kepastian apa itu? Kepastian orang yang dapat beban kecil, beban karung, itu dikasih oleh Allah kemampuan yang kecil yang sama dengannya. Beban kecil untuk orang kecil, itu janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Orang yang punya beban kecil, dia punya kemampuan kecil dan kontribusi kecil. Dan yang paling tidak punya beban adalah orang gila. Betul nggak? Nggak ada target di hidupnya, punya rumah sebodoh, nggak punya rumah sebodoh, mandi syukur, nggak mandi udah, pakai baju syukur, telanjang bodoh, nggak terserah, nggak ada beban. Orang gila bagaimana? Itu sebabnya kita harus punya beban dalam hidup. Saya mau beli rumah lagi, saya mau punya mobil lagi. Kok matre Ustaz? Ya biarin, karena mobilnya bisa dipakai sama orang-orang yang perlu. Saya mau punya rumah 1 kompleks 1. Kenapa? Biar rumah tahfiz saya banyak gitu loh. Saya harus 20 calls per day. Saya mesti 500 email per day. Saya mesti bikin status every minute. Saya harus bikin TikTok. Dahsyatnya menabung di Bukopin Syariah. Gitu loh.
Kalau semua bikin TikTok kan dahsyat. Isinya TikTok semua bambu kopi syariah. Berarti mesti nambah beban. Bebannya mesti digedein, targetnya mesti banyak, bebannya mesti lebih gede. Karena demi Allah saya bersumpah, beban yang sedang dikasih Allah kemampuan sedang. Betul apa tidak? Ini janjinya Allah. Beban sedang buat orang yang sedang kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak kasih beban kecuali sekedar kemampuan. Gak bakal dikasih beban kecuali kemampuanmu segitu ya dikasih segitu. Maka itu bagaimana caranya? Untuk mendapat kemampuan yang besar, besarkan bebanmu. Maka detik yang sama Allah kasih kemampuan yang besar. Dan persyaratan menjadi sukses itu punya banyak kemampuan. Itu aja sederhana hidup ini. Ini yang saya minta semangat baru di tahun yang baru ini 1444. Besarkan beban kita. Wah, kayaknya kurang nih, tambahin beban. Allah akan kasih kemampuan. Ayo setting target yang baru. Perusahaan yang pencapaian targetnya mudah, percayalah dia akan gulung tikar. Percaya. Tapi yang Masya Allah, yang saya nggak enak cerita produk karena di umum ya. Betapa tak terkalahkan. Apapun makanannya, minumnya, apapun makanannya, minumnya, tahu targetnya dia bagaimana. Saya pernah terlibat dalam merancang salesnya. Tahu targetnya gimana. Kenapa jadi juara? Apapun ya, yang kedua berikutnya, pengganti ion tubuh. Tahu betapa settingnya itu kayak bagaimana. Saya terlibat dalam setting di bagian Indonesia Timur untuk membesarkan minuman itu. Ya Allah, sahabatku sekalian, ayo teman-teman sekalian. Beban itu adalah identik dengan kemampuan. Pancing kemampuan dengan menambah satu beban. Orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang merasa nggak bisa nih gue ini, keluarin. Mungkin nggak cocok bergabung dengan kita. Mungkin lebih cocok sebagai penyapu jalan. Mungkin lebih cocok. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan syariah di Indonesia yang miris hati jumlahnya makin hari makin susut. Sekarang tinggal 8,9% saja uang syariah yang beredar di Indonesia. Selebihnya 91%-nya riba. Ayo dong teman-teman sekalian, wake up. Bangun dengan semangat baru di tahun Hijriah ini. Wake up. Antum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Berani itu ajaib. Logikanya begini, ketika dia berani, maka dia akan lakukan semua upaya dan daya. Saya teringat cerita harimau di sesi Bapak Mario Teguh. Pak Mario Teguh cerita dalam satu pertemuan. Dulu bersama-sama saya dan teman-teman itu merancang super club gitu. Saya contohin lagi apa yang kita diskusikan. Ini tiba-tiba di sana, bayangkan ini tertutup, semua tertutup. Tiba-tiba di situ tuh keluar harimau gede. Entah lepas dari kebun binatang apa lepas dari diangkut. Kita kira reaksi kita gimana kira-kira? Tertutup nih semua nih. Harimau masuk. Kira-kira apa yang terjadi? Lumrah, wajar deh, jangan pakai ngarang-ngarang deh. Gitu kan. Wih, gitu kan. Yang perempuan mungkin teriak jerit, mungkin semua ngumpul di sini di pojok, mungkin dorong-dorongan, yang mati siapa duluan gitu kan. Betul apa tidak?
Tiba-tiba ada seorang. Jadi ini harimau, bayangkan serius Pak, dari situ keluar sampai sini nih. Ini kita udah pojok, di situ semua udah pojok semua. Bayangkan. Tahu-tahu salah seorang di antara Anda, seorang langsung berkata, biar gua aja, biar gua aja, biar gua aja. Kira-kira. Itu kucing bukan harimau. Kira-kira yang masuk koran namanya siapa? Yang maju kan? Padahal ketika maju yang lain mungkin juga ikut lempar sama kipas angin, lempar sama ini begitu kan? Tapi yang namanya ada siapa? Kalau semuanya penakut, satu-satu disikat. Minimal ada 2-3 yang terluka, 1 yang mati. Tapi karena ada dia sang pahlawan, dia akan dikenang. Itulah orang yang berani dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh sederhana aja. Kalah menang urusan belakangan. Tapi kalau saya bertanding lawan anak TK, menang nggak? Dipuji apa dihujat? Dihujat. Oh, tuh bangke gila lawan anak TK. Betul apa tidak? Bayangin nggak? Pak Kadir dengan badan segede gitu lomba balap karung sama anak TK. Dia pakai karung, yang anak TK pakai kantong kresek begitu. Menang, dikatain, terang aja lu menang, begitu kan? Bang Ari telur kurus begini bertanding lawan Mike Tyson. Masuk rumah sakit nggak? Tapi jadi trending topik dunia nggak? Saking nekatnya, saking beraninya. Bahkan dia masuk Guinness Book of Record, bahkan masuk WBC, WBA, IBF, pertandingan persahabatan lah, nggak belum gelar. Lihat, kenapa Umar bin Khattab namanya harum sebagai Al-Faruq, sang perubah? Kenapa? Keberaniannya. Dan inilah sejarahnya. Dan beliaulah yang membuat tahun baru Hijriah itu di tahun ke-14 di bulan Sya'ban. Dan beliaulah satu-satunya sahabat Nabi yang semuanya ngumpet-ngumpet hijrah dari Mekah ke Madinah. Semua ngumpet-ngumpet, takut dibunuh, apalagi disiapkan 100 jagoan. Tapi beliau berkata, ketika orang lain ngumpet-ngumpet, besok subuh, ntar malam, mereka rombongan selama beberapa hari, pura-pura jalan, gak ketahuan, lagi tidur, Umar bin Khattab langsung naik di mimbar dan berkata, "Hei Quraisy, dengerin," kata Quraisy, "kumpul." Begitu kumpul, ada apa nih? "Saya besok mau hijrah." Orang lain ngumpet-ngumpet, Pak. Umar berkata, "Saya besok mau hijrah. Silahkan jaga saya kalau besok masih mau ketemu ibunya." Tapi lihatlah, siapa yang membuat umat Islam itu menguasai 2/3 dunia? Siapa yang menaklukkan Palestina? Siapa yang menaklukkan kalau sekarang Lebanon, Suriah? Siapa yang menaklukkan Irak, Iran sekarang? Irak, Iran, Turki di tangannya. Siapa yang menaklukkan India? Di tangannya. Utusannya sampai ke semua negeri yang saya sebutkan tadi. Eropa, Prancis, Italia, di pantai barat Sisilia, takluk di bawah Umar bin Khattab. Itulah Umar bin Khattab, sang perubah. Nama sahabat yang harum berikutnya tak lain tidak bukan adalah Abu Bakar Siddiq. Nggak lihat keberaniannya mendampingi Rasul, karena yang paling dicari itu Rasul buat hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang memilih? Saya yang dampingi, Abu Bakar Siddiq. Orang-orang berani itu tercatat dalam sejarah. Orang-orang yang penakut dia akan disimpan dan nggak akan dibuka lagi. Pahlawan yang salah tempat aja dicabut gelarnya. Pahlawan yang belum tercatat dia sebagai pemberani akan tercatat sebagai pahlawan. Sahabat yang namanya harum sebagai pemberani berikutnya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak ada yang infak lebih besar di zamannya selain Utsman bin Affan. Membeli sumur Yahudi lah,
mengeluarkan hartanya lah, berani. Tidak ada tokoh berikutnya selain daripada Ali ibn Abi Thalib yang rela tidur di tempat tidur Nabi di saat Nabi dikepung oleh 100 algojo. Kan bisa aja tuh algojo nggak pakai buka selimut langsung sikat, betul apa tidak? Beraninya Sayyidina Ali. Maka mereka Khulafaur Rasyidin yang tercatat dalam sejarah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tokoh-tokoh pemberani. Ayo saudara, beranilah agar kita tercatat dalam sejarah. Dan saya pede banget ngomong seperti ini. Kenapa? Karena saya alhamdulillah banyak dibatalkan gara-gara ceramahnya. Lu udah tahu lah, nggak usah dilanjutin. Berani itu akan dikenang oleh sejarah. Berani itu akan ditolong oleh Allah. Berani itu akan disebut-sebut namanya terus. Berani itu trending topik gitu. Berani itu, ayo teman-teman, beranilah gitu loh. Kenapa Anda nggak undang Bonge untuk show di sini? Serius Pak. Kenapa nggak undang mereka itu? Kasih pendidikan. Nih ya, beasiswa dari Bank Bukopin Syariah Salemba. Ya, nih beasiswa buat jajan, minimal kartu gratis untuk naik bus, naik kereta. Gitu dong. Biar orang, oh iya nih keren nih gitu loh. Karena nama dia lagi bagus. Dan pendidikannya cuma kelas 3 SD. Dan mesti dibina, diajak agar dia kembali. Sholatnya katanya bolong-bolong. Sholatnya, ajarin sholatnya gitu loh. Bikin didik begitu loh. Bikin tablik sama saya mau. Citayam bersolawat. Citayam, Bojonggede, Depok bersolawat bersama. Bukan Bonge lagi dong. Bukopin Syariah dong. Ide-ide yang brilian seperti itu diperlukan agar tetap menjadi trending topik gitu loh. Karena saat ini tuh harus trending topik. Saat ini tuh, nih saat ini nih semuanya di sini. Selama ada orang lain yang masih di sini, nangislah kita. Bagaimana caranya kita mesti ada di atas terus. Berapa karyawan yang ada di Salemba ini? Total karyawan, mana HRD berapa? Berapa orang yang ada di sini? Berapa orang yang ada di sini karyawan? Berapa orang ada di sini karyawan? Ya, lagi ada kajian. Ya, berapa orang kalau saya di sini? Lanjut. Coba hitung. Coba hitung, ada berapa orang ada di sini, saudara? Lanjut. Assalamualaikum. Salam. Berapa? 500. Masing-masing punya istri dan atau suami? Atau banyak yang jomblo? Sekurang-kurangnya kalau ada jomblo pun ada bestinya lah. Ada soulmate-nya lah. Oke. Kalau jam 7 pagi semuanya kompak menyebutkan satu topik di Twitter yang dirilai langsung ke TikTok, Instagram, Facebook, serentak jam 7, jeger. Satu orang tambah satu pasangan udah menjadi 1000 dan itu cukup untuk trending topik. Dan setiap jam 7 gebrak, rame-rame serentak. Ajak suamimu atau istrimu, ajak anakmu atau temanmu, ajak sahabatmu dan semua yang ada di sini. Bisa 3.000, bisa 4.000, bisa 5.000 dan tetap menjadi trending topik dunia. Come on. Ayo teman-teman sekalian. Semangat baru yang kita perlukan saat ini. Allah akan bantu kita selama kita on the track. Dan Allah akan tinggalkan kita. Nggak akan. Nggak usah pakai dalil repot-repot. La haula wala quwata. Nggak ada daya dan upaya. Nggak ada daya dan upaya. Bukan kita nggak ada daya dan upaya. Maksudnya kita pasti punya daya. Ini daya. Ini energi. Kita punya upaya. Artinya sudah tidak ada daya lagi. Sudah tidak ada upaya lagi. Maka disitulah pertolongan Allah tiba. Gitu loh maksudnya. Jadi kita
Jadi kita masih 24 jam nih kerja. Enggak. Allah suruh malam istirahat. Surat Yunus. Allah suruh malam istirahat. Gitu. Nabi suruh apa? Matamu punya hak. Tubuhmu punya hak. Penuhi haknya masing-masing. Haknya perut itu makan. Haknya tubuh itu istirahat. Haknya mata itu tidur. Penuhi haknya masing-masing kok dalam Islam. Gitu loh. Iya kan? Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Jadi sekarang ada waktu tinggal 10 menit. Pertanyaan saya sederhana kok. Upaya apa yang belum pernah kau lakukan dan kau akan lakukan mulai sekarang? Simple? Oke. Upaya apa yang belum pernah kau lakukan? Bareng papa sayang. Upaya apa yang belum pernah kau lakukan dan akan kau lakukan mulai sekarang? Satu orang, satu. Dari mulai antum. Ya, nggak bisa dihapus. Oh bisa. Kurang tekan aja. Ya, tandanya. Mesti ada kertas kan ya sama air. Mas, upaya apa yang belum pernah kamu lakukan, namun kau akan lakukan mulai bulan ini, Agustus? Konteksnya harus di kantor. Kalau umum ya banyak, nambah sholat, jumlah rakaat, puasa sunnah. Di kantor apa? Datang lebih pagi. Datang lebih pagi, nggak berlaku. Nggak berlaku. Mas, saya orang sales. Oh, ini berarti konteksnya harus Nggak sales juga. Nih dengerin, saya orang sales, saya orang marketing. Bagi orang sales, bagi orang marketing, nggak bakal keluar tuh bunyi kalau nggak ada angka. Tiap hari saya datang 7.30, itu baru saya terima. Ya, maksudnya itu. Nah itu dia. Oke? Paham nggak perbedaannya? Paham. Angka. Ya jangan sampai bilang saya akan kerja lebih giat lagi Pak. Apa? Lebih giat lagi itu akan saya lakukan mulai hari ini. Saya akan calls 80 calls per day gitu loh. Targetnya kan 40, sebodoh target. Saya masih ingat banget ketika saya jadi sales aktif, begitu dikasih target kan dalam amplop, targetnya kan dibuka. Saya nggak buka amplopnya. Dikasih target itu kan berapa kardus. Dulu saya jualan Anskos, Nivea. Saya sales Nivea loh. Ya Nivea apalagi tuh, monitor GTC, ya produk-produk Johnson. Kasih amplop tuh buat target. Orang pada buka target buat saya. Manajer saya tersinggung, saya buang tuh. Kenapa dibuang? Bapak nggak bisa batasin saya. Hanya orang kecil yang mau dibatasin dengan target. Saya akan keluarkan seluruh upaya saya. Jadi sales manager gua. Enak aja batasin orang. Batasnya 1000 karton ya. Saya mau jual 5.000 bisa? Oh boleh. Oke, saya jual 5.000. Itu aja. Saya akan datang lebih pagi. Nggak berlaku. Oke, datang 7.30. Nah, datang. Pulang dong. Datang. Datang maksimum 7.40 deh. Iya, 7.40 tuh. Benar ya. Nih, maksimum. Jadi kau datang selalu di bawahnya. Balik tandanya. Videoin, Datang ke kelar 2 baru datang.
Rabu pertama tiap bulan, bukan pengajian tapi motivasi untuk kemenangan kita. Ayo cepetan. Update status produk 10 kali sehari, mantap. Ada tisu basah nggak? Ini dibersihin ininya, biar saya bisa tulis semua, kemudian difoto, kemudian disumpah pakai Quran sampai geledek. Babe diralat dulu. Gak pakai lalat-lalatan. Siapa lagi? Dirut mesti juga, jangan cuma karyawan. Mana Pak Dirut? Pak Dirut itu bikin status dan seluruh karyawan mengikuti statusnya Pak Dirut dan mengupload tepat 700. Seluruh sosial media yang ada adalah Bang Bukopin Syariah. Saya aja tak. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Ya nggak tahu. Yang ditekan Adeni. Gak nyata. Wah, Aku sehari 10 kali ada. ada masalah. Ada masalah nih, ya. Berarti ini isian ya? Udah habis diisi lagi kali ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Tidak. Iya. Itu apa tuh? Apa namanya? Ibu Laga. Dari SD mana Mas? Cepetan, tinggal 4 menit. Buruan. Ayo. Update status produk udah, datang udah. Semua tugas diselesaikan H-1 gitu ngapa? Sehari 80 calls per day gitu ngapa? Sehari how many visit per day? 2 visit gitu ngapa? Gitu dong. Thank you. Makasih banyak. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ayo. Cuma segini? Adeni. Tiap tahun naik gaji. Itu kayak yes, Deki yang bilang. Itu hanya berlaku ucapan Dirut ya. Ayo, cuma segini. Nah, ada yang salah dalam cara kerja kita, teman-teman sekalian. Mana dia orang manajemen dan salesnya? Mulai besok mendata berapa masjid yang ada di Jakarta dan belum menggunakan Bank Bukopin Syariah sebagai saldonya. Ngeres hati kita ini. Udah taruh di bank asing. Bank asingnya juga kurang ajar. Duit masjid. Ngeres hati saya kalau Jumatan saldo kas masjid Baitul Makmur 690 juta, banknya 3 huruf. Ngenes hati saya itu.
Saldo kas masjid ini 4 miliar 374 juta. Bang apa? Ya Allah. Duit umat 1.000 perak, 5.000 perak, 100.000 ditaruh di bank asing, duitnya nggak jelas dikemanain. Bank asing, bukan milik Indonesia lagi. 90% sahamnya milik orang, bukan milik negara lagi. Coba. Dan lepas daripada itu, bukan syariah. Kalau asing syariah nggak ada masalah, muamalat kek, dan bukopin syariah kek, kerjasama dengan Korean Bank kek, nggak ada masalah, yang penting syariah. Gitu aja basisnya. Karena syariah itu adalah Islami, mendunia. Ya. Baru dua. Terima kasih kepada yang dua tadi. Saya mau ngasih hadiah tapi apa ya? Nah, ini handphone kasih dia aja. Ntar ambil yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini ya. Ya. Ada lagi usulan? Kali kamu 2 kali usul ya. Speaker bawa ini. Nggak siapin hadiah. Tepat jam 13.00. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah bihamdi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.